Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar panas. Materinya tidak banyak. Pertemuan kita ketujuh, apresiasi prosa fiksi. Kita bicara tentang angkatan, melanjutkan. Kemarin kita bicara angkatan Pujangga Baru. Kali ini kita membicarakan dua angkatan. Kenapa dua angkatan? Satu sisi HB Yasin membagi dua angkatan, yaitu angkatan masa Jepang dan angkatan 45. Sementara Rosyid Anwar dia hanya mengatakan angkatan 45. Jadi saya hubungkan keduanya. Maksud saya, kalau Anda menjumpai nanti di teori angkatan 45 versinya Rosyid Anwar, berarti itu sudah mencakup angkatan masa Jepang. Karena dalam karya fiksi, untuk karya fiksi angkatan 45 itu tidak ada, satu cuma karya sastra yang terkenal namanya Aki, judulnya yaitu Idrus, karangan Idrus. Tidak begitu populer, ya. Nah, saya bicarakan dulu angkatan masa Jepang. Nanti kalau Anda cari bukunya di Gramedia itu ada warna coklat bukunya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada tidak. Warna coklat tua. Judul bukunya Angkatan Masa Jepang. Ya, Angkatan Masa Jepang. Angkatan Masa Jepang ini kenapa saya lebih cenderung pada pendapatnya HB Yasin. Yang pertama, HB Yasin dia punya argumen, dia mengumpulkan angkatan karya-karya yang lahir pada masa Jepang itu. Satu, itu memperkuat. Yang kedua, setelah dikumpulkan itu ada ciri khasnya yang menonjol. Aliran yang dipakai pada masa Jepang itu. Kalau kita lihat di angkatan Balai Pustaka, alirannya itu romantis, ya. Di Pujangga Baru itu lebih mengarah ke realis. Sementara masa Jepang itu simbolis. Meskipun masa Jepang itu pendek tahunnya, cuma 3 tahun setengah. Jadi dari angkatan Pujangga Baru ke masa Jepang itu dari tahun 33 ke 42. Masa Jepang itu tahun 42. Nah, khususnya cuburnya di sana tuh ciri khas yang menonjol sekali, karya fiksinya itu simbolis. Tinjaulah dunia sana, tak satu jalan ke Roma, kemudian topan di atas Asia, pagar kawat berduri. Nah, itu karya-karya yang ada pada masa Jepang. Semuanya artinya simbolis, secara simbol. Pada waktu itu fokus orang semangat bagaimana mencapai kemerdekaan, karena sudah parah betul dengan penjajahan masa Jepang itu. Ya, karena udah parah betul, tekanan oleh Jepang 3 tahun setengah, yang pada mulanya dia menganggap dalam politik dikatakan dia itu saudara Asia-Asia, nyatanya dia lebih dahsyat daripada Belanda. Nah, termasuk ketajamannya terhadap sastrawan kita. Oleh karena itu sastrawan ambil siasat, diambillah bentuk aliran namanya simbolis, simbol. Kalau Anda lihat nanti Anda baca nanti tinjaulah dunia sana, itu bicara akuarium. Isi akuarium itu ada ikan-ikan. Ada ikan yang masa bodoh, ada ikan yang ramai-ramai jalan gitu. Jadi sebetulnya itu cerminan simbol dari keadaan masyarakat pada masa itu. Ya. Nah, topan di atas Asia, dari judulnya aja kita tahu. Topan itu kan angin topan. Nah, di atas Asia itu artinya katanya Jepang itu sampai ibaratkan angin topan. Bahkan kalau menurut ceritanya dalam kehidupan orang tua saya merasakan masa Jepang itu orang sudah sampai ke tidak lagi bisa cari kain. Artinya sudah kain karung jadikan kain, kulit kayu jadikan kain, udah kayak primitif karena begitu sulitnya. Ya, penyakit kulit itu berkembang pada masa itu. Jadi betul-betul
Itulah membuat semangatnya. Nah, setelah masa Jepang itu 3,5 tahun, kita proklamir 45 muncul diiringi oleh gayanya Khairil membuat puisi bebas, muncul yang subur pada 45 itu puisi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita tadi, kenapa puisi berpola yang masuk dari dunia Eropa itu tidak berkembang? Karena tahun 33, 10 tahun baru mulai dikenal orang, stanza, soneta, muncul puisi bebas, orang booming puisi bebas itu, orang banyak menulis puisi bebas, sehingga puisi itu tidak begitu berkembang. Orang lebih cenderung menulis puisi bebas. Meskipun kita tahu bahwa Khairil itu tahun 43 dah nulis puisi bebas itu. Cuma populernya 45, orang katakan 45. Sebetulnya puisi bebasnya Khairil itu udah tahun 43. Ada baca puisinya yang judulnya 1943. Judul puisinya aja udah 1943. Jadi dia udah nulis 1943 itu dalam bentuk yang simbolis. Ya, ekspresif dan simbolis dia. Kalau Anda lihat puisinya Khairil itu, ya ada kaitannya dengan angkatan. Tetapi sekali lagi saya katakan pada Anda, pada 45 itu tidak banyak, tidak menonjol karya fiksi. Jadi kalau kita mau belajarkan angkatan sekarang untuk fiksi, cenderungnya kita bicara tentang angkatan masa Jepang. Ya, dan itu harus Anda baca hal-hal yang menonjol di masanya itu. Jadi saya ulangi lagi dari Balai Pustaka, apa hal yang menonjol dari Balai Pustaka? Menonjol maksudnya itu yang dibicarakan orang. Kalau orang bicara Balai Pustaka, orang bicara tentang apa? Pujangga Baru. Pujangga Baru itu dua karya yang tak pernah lepas orang bicarakan, Belenggu dan Armin Pane itu dan Letter Kembang. Ya ada lagi satu sebetulnya Setelah Asuhan. Setelah Asuhan artinya itu karya-karya yang dibicarakan orang. Balai Pustaka kita tahu ada Siti Nurbaya, ada Tenggelam Dalam Samudra Darwis, ya. Nah masa Jepang itu tandanya karya-karya yang simbolis. Jadi perlu Anda baca, perlu Anda cari karya-karyanya itu untuk Anda bisa memahami karya-karyanya. Paham yang saya maksudkan? Jadi kalau saya bicarakan masa Jepang dengan masa saya pisahkan itu berarti saya berpandangan secara dengan aviasi. Tapi kalau hanya bicara yang Anda teori tidak ada masa Jepang, hanya masa angkatan 45, berarti itu pendapatnya Rosihan Anwar. Gitu. Oke, sampai di situ ada mau tanya? Materi ini tidak banyak, cuma itu aja kata kita. Nanti kita cari untuk lebih referensinya, Anda tahu. Nanti tahu Anda baca nanti di Google. Kenapa dikatakan masa Jepang itu? Kenapa Yasin mengatakan Jepang itu? Rosihan Anwar mengatakan karena pendeknya masanya. Jaraknya kata masa Jepang dengan 45 itu cuma jaraknya sekitar 2 tahunan. Jadi karena Rosihan Anwar menggabungkan masa Jepang dengan masa angkatan 45. Tapi seperti yang saya katakan pada Anda, angkatan itu ada dua momen yang menentukan. Pertama, momen yang ada dalam karya sastra, yang kedua momen yang di luar karya sastra. Jadi orang menentukan itu dari momen itu. Yang di luar karya sastra bisa jadi berkaitan dengan misalnya suasana politik. Ya. Jadi kalau boleh kita katakan unsur ekstrisinya karya sastra. Yang kedua, momen di dalam karya sastra itu sendiri, perubahan karya sastra itu sendiri. Ada masanya trennya gitu. Jadi kalau anak kita bandingkan, kenapa kemarin kita bicarakan Hamka, tiba-tiba di Google Anda lihat dia masuk kata Pujangga Baru. Sementara orang bicarakan karyanya itu karya Balai Pustaka, karena karyanya itu polanya pola Balai Pustaka. Gitu. Jadi kalau Anda baca di materi di Google itu Hamka kategorinya masuk dia kata Pujangga Baru, padahal dia menulis
zaman balai pustaka. Armin Pane kenapa tidak balai pustaka? Karena stylenya itu tidak termasuk karya romantis tadi. Bahkan dianggap karya Belenggu itu oleh orang balai pustaka karya porno. Padahal bukan karya porno gitu. Tidak ada karya sastra itu yang porno. Ya, bedakannya kecuali karya pop. Karya sastra itu tidak ada porno. Kalau ada karya sastra, ada juga karya sastra porno, itu bukan karya sastra, itu karya pop. Bukan berarti karya sastra itu nanti Anda baca buku, judul bukunya Seks Sastra Kita. Bukan berarti karya sastra itu tidak bicarakan seks. Tapi kalau bicarakan seks, dia bicarakan secara simbolis. Raja Ali Haji saja dia bicarakan dalam karyanya. Persoalan bicarakan tentang kelamin, tapi dia secara simbolis. Anda baca nanti buku kalau Anda jumpa seri Esni, ada namanya buku yang kumpulan esai Seks Sastra Kita. Jadi bedanya karya sastra itu dengan karya pop itu, terutama khususnya bicarakan tentang seks. Itulah angkatan yang kita bicarakan. Ada yang bertanyakan? Sebelum Anda cari. Nah, kalau tidak cari di referensi, cari di apa? Anda cari untuk menambah penjelasan saya, silakan dicari angkatan masa Jepang. Anda cari angkatan masa Jepang. Siapa yang menyebut apa yang membuat angkatan itu? Saya katakan tadi Hayashi. Lalu kenapa angkatan masa Jepang itu ada?